Saya jadi staf UHT sejak tahun 2004, tepatnya September 2004 sampai sekarang ini, tahun 2024. Jadi sudah tidak terasa 20 tahun sudah. Saya itu masuk di FKUHT, yaitu sebagai security, yaitu sejak tahun 2008. Saya menjadi dosen semenjak tahun 2003 di FKUHT. Kemudian dijadikan dosen tetap oleh Yayasan Nala sampai sekarang ini. Saya awal masuk di FKUHT ini tahun 1988 sebagai staf administrasi. Kalau menjadi dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Yang Tua, itu saya mulai menjadi dosen tahun 2003, 21 tahun ya. Sebelumnya 2015 saya dinas di Angkatan Laut dan saya khususnya di Lakesla, Lembaga Kesehatan Kelautan. Jadi saya saat itu sebagai pengajar biasa untuk masalah kesehatan penyelaman hiperbarik, dan sejak 22 tahun 2022 bulan Maret saya dapat kepercayaan untuk menjabat sebagai dekan. Saya bertemu dengan Bunda ini, kebetulan saya adalah komting dari angkatan 95 FKUHT. Pada saat saya masih ingat sekali, waktu itu semester 2 tahun 96 waktu itu. Saya melihat, kok ada dosen baru ya, ngajar biosel waktu itu. Modelnya kok elegan sekali ya, wah ini ibu-ibu pejabat ini. Kayak gitu. Oh, ternyata pada saat itu beliau baru menyelesaikan S2 di UNER, biomedik setahu saya begitu. Dr. Irma Bunda ini saya mengenalnya semenjak saya masuk kuliah, jadi mulai tahun 1992, dan beliau juga adalah pimpinan pada waktu itu sebagai wakil dekan 2, dan beliau sendiri ini saya anggap seperti ibu di kampus ini dan sebagai pembimbing saya. Kalau mengenal sosok Dr. Irma Dikman, saya memanggilnya itu Bunda Irma, itu sejak masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Yang Tua. Saya masuk di FKUHT itu tahun 1994, jadi itu saya angkatan 94 bareng sama Dr. Anissa Ulya Rosida itu teman seangkatan. Mulai saat itu waktu kuliah kan kira-kira semester 1 itu langsung diajar oleh beliau mata kuliah biologi, kira-kira seperti itu. Jadi sudah langsung kenal sama beliau. Bunda Irma sangat terkenal memang dengan sifat keibuannya ya. Dan memang beliau itu juga hampir sama tanggal kelahirannya dengan ibu saya. Jadi beliau itu memang sangat penyayang. Meskipun memang beliau juga tidak segan kalau marah. Bila mana kita melanggar aturan atau melanggar etika atau moral, beliau tidak segan-segan memarahi kami. Waktu saya masih mahasiswa maupun sebagai dosen. Jadi itu yang paling terlihat dan sangat memperhatikan anak buahnya, temannya, keluarganya. Itu yang saya salut dengan Bunda Irma. Kesan pertamanya jelas beliaunya cantik, sederhana, ramah, bijaksana, sangat mengayomi Tendik, perhatian beliaunya sama Tendik. Terus selalu beliaunya mengkoordinir kalau ada Tendik kesusahan. Pokoknya beliaunya baik sekali. Waktu perkenalan pertama sama Dr. Irma Dikman ini, saya itu terkesan dengan cara berbicaranya, yaitu yang sangat ramah, santun kepada orang yang baru dikenalnya. Nggak tahu kan gimana mudanya Bunda dulu? Ya nanti bisa lihat foto-foto lama bagaimana cantiknya Bunda dulu. Tapi kalau secara personal beliau sebagai yang saya anggap sebagai Bunda di sini, nggak ada perubahan. Tetap kami ini sebagai anak-anak beliau itu, beliaunya sebagai ibu dari kita semua. Kedekatan kita juga sama. Ya dimarahin, ya diomelin, ada ya sebagai anak ya.
Jadi saya masuk pada tahun 1991 awal bersama dengan Dr. Sihning dan Prof. Dian yang sekarang menjabat menjadi Wakil Rektor 1. Apa yang menyebabkan orang menjadi dosen? Mungkin sederhana ya. Kalau orang sudah berniat menjadi dosen artinya berniat untuk membagikan ilmunya. Karena untuk apa? Ilmu yang kita pelajari kalau hanya untuk diri kita sendiri. Yang kedua mungkin ada hubungannya dengan sejarah atau riwayat keluarga saya, merupakan bagian dari angkatan bersenjata TNI AL. Ayah saya adalah salah satu kepala rumah sakit Dr. Ramelan yang mungkin pada saat itu saya baru berusia 12 tahun. Jadi foto ayah saya ada di ruangan Karumkit. Mungkin ayah saya adalah Karumkit ke-6 kalau tidak ke-7. Saya masuk ke FKUHT, dipanggil oleh mahasiswa-mahasiswa dengan sebutan Bu Irma. Saya pikir pada saat itu karena saya bekerja di lab biologi dan rekan atau sejawat saya semua bukan dokter. Jadi mahasiswa mungkin menganggap saya juga bukan dokter ya. Bertahun-tahun kemudian tidak ada seorang pun yang memanggil saya dokter. Mungkin hanya beberapa karena barangkali saya memang dianggap ibu oleh mereka. Dan sampai detik ini pun istilahnya menjadi bunda itu dipanggil oleh semua. Tendik pun, karyawan-karyawan yang lain selain mahasiswa. Jadi mungkin lebih berharga bagi saya untuk jadi ibu dibanding jadi dokter. Pada saat saya masuk itu hanya melihat Hang Tuah ini mempunyai himne UHT yang dikarang oleh Pak Waluyo. Pak Waluyo adalah anggota TNI AL ya, tapi saya sendiri tidak kenal beliau. Dan pada saat itu saya otomatis juga masih muda, masih suka menyanyi, masih suka main piano, masih suka main organ. Di ruangan saya tempat bekerja itu ada piano. Saya berpikir kenapa saya nggak buat mars UHT aja ya. Jadi di tengah-tengah kesibukan kalau capek, saya duduk di piano itu sambil nulis-nulis. Akhirnya jadilah mars itu yang kemudian dekan pertamanya Dr. Haryanto Mahdi ikut memberikan kata-kata liriknya yang terakhir. Beliau ikut imbrung. Pesan saya utama Bu Irma tetap jaga kesehatan, tetap komitmen tinggi untuk mendidik mahasiswa-mahasiswa Fakultas Kedokteran. Semoga Bunda panjang umur, sehat-sehat selalu. Lalu juga semoga diberikan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Terima kasih Dr. Irma yang telah memberikan ilmu dan wajah kepada saya. Semoga Dr. Irma Dikman ini selalu diberi kesehatan yang barokah, umur panjang yang barokah, rezeki yang barokah, serta menjadi dosen tauladan yang terbaik. Teriring selalu doa dari kami semua, semoga Bunda Irma Dikman dan keluarga selalu sehat walafiat, panjang umur barokah. Saya pribadi sebagai anak, murid, atau didikan dari Bunda Irma memang mengharapkan Bunda Irma bisa berumur panjang. Semoga beliaunya diberikan umur yang panjang, sehat, sukses, dan diberi kemudahan kelancaran rezeki.